Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Kita sering pernah mendengar dalam suatu Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Di era globalisasi ini, sebagaimana riwayat dalam suatu hadis, diriwayatkan bahwa nanti di akhir zaman ini akan timbul banyak fitnah. Menjelang kiamat ini akan banyak fitnah. Fitnah mulai bermuncul-munculan, termasuk fitnah-fitnah nanti. Nah, fitnah ini macam-macam. Di sini ada 6 fitnah yang muncul di akhir zaman. Yang pertama adalah orang pada mengingkari aturan-aturan syari, di mana aturan-aturan yang menjadi syari ini adalah aturan-aturan yang bisa menjualkan orang ini, menjualkan agamanya, menjualkan segala aturan yang ada, menjual, mempropagandakan semua dunia ini hanya untuk kepentingan uang. Pagi seorang muslim, sorenya buka, sebaliknya malamnya sepura-pura muslim, paginya enggak. Ini fitnah seperti ini di akhir zaman ini akan merajalela. Merajalela dalam arti apa? Akan banyak muncul orang-orang yang tipenya, karakternya seperti ini, di mana memperjualkan dan mengagendakan, mempropagandakan segala agama, aturan-aturan agama hanya demi uang, hanya demi segala sesuatu kemewahan yang bersifat dunia, bukan ukhrawi. Banyak di situ menjadi sok kiai, menjadi syok ulama, menjadi segala sesuatu yang berbadan seperti badan seorang pendakwah, tapi pada dasarnya dia tidak punya dasar sama sekali. Pada dasarnya dia tidak punya keistimewaan di belakangnya itu semua. Hanya ingin mendapatkan suatu keistimewaan hanya sebatas dunia saja. Biar wah di dunia, dia tidak mikir apa yang terjadi di akhirat. Dakwah dunia seakan-akan menegangkan bahwa itu, tetapi di balik ini mereka menjual agama. Masya Allah, ini merupakan suatu aturan-aturan menjual syariat yang merupakan fitnah nomor pertama. Yang kedua, terpecahnya kaum muslimin. Fitnah kedua yang akan terjadi menjelang hari kiamat adalah terpecahnya kaum muslimin. Ibnu Hajar al-Asqalani pernah mengatakan fitnah pertama telah muncul dari arah timur. Hal itulah yang merupakan penyebab berpecah belahnya kaum muslimin dari arah tersebut, yakni Irak. Telah muncul kelompok Khawarij, Faridah, Batiniyah, Qadariyah, Jahiriyah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan lain-lain. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah itu berasal dari sini. Beliau mengisyaratkan tangannya ke arah timur dari arah tanduk setan muncul. Hadis riwayat Muslim. Fitnah ketiga, manusia menginginkan mati agar terbebas dari ujian besar. Ini merupakan suatu hal di mana pada waktu itu di akhir zaman masih banyak ujian-ujian yang diterima oleh umat Muhammad. Mereka pada ingin mati, tidak kuat menahan segala ujian, bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dilaksanakan segala hal yang merupakan suatu perbuatan yang lumrah. Tidak merasa berdosa, padahal sudah dijelaskan kalau antum bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah sampai nanti kapanpun, dan tidak akan bisa masuk surga Allah mereka yang mati dengan mengakhiri alias menduli kodrat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu fitnah, karena fitnah ini mengakhiri hidupnya dengan sendiri. Artinya apa? Ini merupakan bisikan-bisikan yang iblis bisikan kepada kita. Maka dari itu ketika kita punya masalah apapun bentuknya, seberat apapun, tetap dasari dengan zikir, iman di dalam sini. Apapun yang Allah berikan,
pasti ada penyelesaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu menyelesaikan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyelesaikan. Kita pasrah, tetapi pasrah kita benar-benar tawakallah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kok sudah kita bertawakal kepada Allah, udahlah semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha, apapun terjadi ikhlas, apapun terjadi, apapun dah pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan catatan semua ini, menjauhi yang haram, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan tujuan apapun, meskipun itu dalam cobaan apapun, Allah akan lindungi kita. Yang keempat, munculnya banyak al-haraj atau pembunuhan. Al-haraj adalah pembunuhan, akan banyak terjadi sebagai fitnah menjelang hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menjelang hari kiamat akan muncul al-haraj. Para sahabat bertanya, apa itu al-haraj Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-haraj adalah pembunuhan. Tetapi kalian bukan memerangi orang-orang musyrik, melainkan kalian saling membunuh satu sama lain. Sampai-sampai seorang membunuh tetangganya, saudaranya, pamannya, dan anak pamannya. Para sahabat bertanya, apakah pada saat itu kami punya akal sehat ya Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya akal seseorang pada zaman itu akan dicabut dan digantikan oleh manusia-manusia bodoh. Kebanyakan dari mereka itu benar, tetapi sebenarnya tidak. Fitnah kelima adalah tersebar luasnya kebodohan. Di mana kebodohan di sini bukan berarti mereka bodoh. Mereka itu punya ilmu, mereka itu pinter, tetapi di dalam menerapkan ilmunya ini memerangi apa yang sudah Allah takdirkan, apa yang sudah Allah perintahkan. Salah satu contoh, mereka sudah keluar dengan ilmunya yang tinggi, menciptakan kitab sendiri. Artinya ini menentang daripada apa yang Allah turunkan dengan kitab ini. Ini adalah kepintaran, tapi bahkan ini merupakan suatu kebodohan di mata Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini nanti akan muncul. Sekarang ini kita bisa lihat dengan kebodohan-kebodohan mereka, para penggali rupiah, para penggali apa yang mereka lakukan, bahwa itu bagaimana caranya, bagaimana mendapatkannya, bagaimana itu hukumnya. Mereka tahu, mereka pinter, tapi tetap diterjang. Inilah yang merupakan suatu kebodohan di mana zaman jahiliyah muncul lagi dari mereka. Kalau dulu zaman jahiliyah benar-benar orang bodoh, sekarang kebodohan muncul didasari orang yang saking pinternya minta ampun, muncul dengan adanya suatu kebodohan menentang, yaitu apa yang Allah perintahkan. Yang keenam, yang terakhir adalah munculnya Dajjal. Inilah penyebar fitnah. Tidak usah kita ceritakan banyak. Kalau sudah Dajjal muncul, maka apa yang terjadi? Di situ nanti akan terkibrarisasi. Apa itu namanya? Yaitu orang akan terobsesi. Di mana sebelum Dajjal muncul ini akan terjadi kemarau panjang selama 3 tahun. Setelah itu Dajjal muncul, menciptakan hujan, menciptakan apa? Mereka yang mau minum dengan air hujannya, yang ciptaan Dajjal, maka akan tersesat. Mereka yang gak mau minum tetap percaya sama Allah, maka mereka akan diberikan kekuatan iman. Inilah kita beruntung. Mudah-mudahan kita tidak ditemukan dengan fitnah-fitnah seperti ini. Apapun bentuknya, dengan 6 fitnah ini muncul di akhir zaman yang sekarang sudah kita rasakan. Masya Allah, sakitnya minta ampun. Kita aja sudah tidak kuat, apalagi nantinya. Dengan kehidupan yang serba canggih, kebutuhan yang serba banyak, kebutuhan yang didoping dengan kemunafikan yang lumrah. Jadi orang berbuat munafik bukan minta maaf atau permohonan sholat, kemudian sholat taubat pada Allah, tidak. Mereka yang berbuat munafik, berbuat dosa, berbuat segala sesuatu kemaksiatan, justru dengan bangganya, justru dengan ketawanya terbahak-bahak, seakan-akan tidak merasa bahwa dirinya itu adalah salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari 6 hikayat ini, mudah-mudahan bisa kita kaji, mudah-mudahan kita tidak masuk dalam suatu fitnah yang ada di sini. Andai kata kita masuk pernah merasakan, maka berusahalah untuk menghindari, berusahalah untuk menjauhi mulai sekarang. Taubatan nasuha. Usikum nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.